Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Ayo, yang belum sarapan, segera untuk sarapan ya, agar proses pembelajaran hari ini itu bisa maksimal. Dan kalian juga bisa berperan secara aktif dan mampu menerima pembelajaran yang akan Ibu berikan. Materi pada hari ini adalah tema 4, subtema 3, pembelajaran 6. Mari kita simak bersama-sama bacaan yang ada di buku kalian. Nah, di situ sudah ada contoh dari teks bacaan. Nah, agar apa? Agar kalian itu bisa memahami teks bacaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai teks bacaan, dan lancar membaca dan menulis. Nah, mari kita baca bersama-sama mengenai wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang penyakit demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah adalah penyakit yang berbahaya dan mudah menular pada orang-orang di sekitarnya. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Para warga juga bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, mengubur, dan melakukan fogging atau bisa disebut dengan pengasapan. Nah, dari cerita wabah demam berdarah yang dialami oleh ayahnya Dayu ini, kita bisa melihat, kita bisa berpikir bahwa sangat berbahaya jika lingkungan yang ada di sekitar kita itu tidak sehat. Dari bacaan di atas tentang wabah demam berdarah tadi, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa yang sedang terkena wabah penyakit demam berdarah? Ayo, tadi siapa yang sedang sakit dan yang dibawa ke rumah sakit? Betul sekali, yang sedang sakit dan dibawa ke rumah sakit itu adalah Ayah Dayu. Jadi Ayah Dayu itu terkena penyakit demam berdarah sehingga harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan 3M itu? Nah, tadi di bacaan kita sudah membaca bahwa menyebutkan mereka atau para warga itu melakukan 3M. Ayo, apa tadi 3M? Betul sekali, 3M yaitu menguras, mengubur, dan menutup. Menguras itu artinya menguras seperti bak mandi, terus seperti wadah-wadah air gitu. Terus kalau mengubur itu barang-barang yang sudah tidak terpakai itu sebaiknya dikubur. Seperti kaleng itu yang sudah tidak terpakai itu dikubur. Dan yang ketiga adalah menutup. Menutup itu maksudnya jika ada saluran air atau aliran air yang biasanya hujan menjadi tergenang dan menjadi sarang nyamuk itu sebaiknya ditutup. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir yaitu yang ketiga.
Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Ayo anak-anak, mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Agar apa? Ayo. Nah, benar sekali. Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Agar lingkungan itu bersih, sejuk, terus kita itu merasa nyaman, aman, terus kita itu terhindar dari berbagai macam penyakit. Seperti contohnya Ayah Dayu tadi, agar kita terhindar dari penyakit demam berdarah. Nah, dari tadi kita membahas tentang lingkungan. Apa sih, Bu, tentang lingkungan itu? Lingkungan adalah suatu daerah tempat tinggal kita yang biasanya kita gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi dari bacaan tadi, lingkungannya Dayu itu berarti lingkungan yang tidak sehat. Jadi di sini, lingkungan itu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Yang pertama, lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat itu menjadi tempat yang paling ideal untuk dijadikan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat tertentu. Dengan tinggal di lingkungan yang sehat, maka kita tidak mudah terserang penyakit dan mendapat hidup yang sehat. Mengapa dengan tinggal di lingkungan sehat masyarakat jadi tidak mudah terserang penyakit? Ayo, kenapa? Nah, hal ini disebabkan karena di lingkungan yang sehat itu terjaga kebersihannya dan terhindar dari berbagai bibit penyakit. Nah, setiap orang itu bisa menciptakan lingkungan yang sehat di tempat tinggal masing-masing. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Terus, jika ada air yang tersumbat, itu dibersihkan. Seperti itu. Contohnya, agar apa? Agar kita tidak terserang penyakit demam berdarah seperti bacaan tadi. Sekarang yang kedua, lingkungan tidak sehat. Selain lingkungan yang sehat, ada juga lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat ini berbanding terbalik dengan lingkungan sehat. Sehingga lingkungan yang tidak sehat itu menjadi tempat tinggal yang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Penyebab dari lingkungan yang tidak sehat ini bukan menjadi tempat yang ideal adalah penduduk yang tinggal di lingkungan ini bisa dengan mudah terserang berbagai macam penyakit. Biasanya, lingkungan yang tidak sehat ini menunjukkan ciri-ciri berupa lingkungan yang kotor, terus saluran air yang tidak lancar, terus sampah yang dibuang di tempat yang berceceran, seperti itu. Nah, dari perbandingan kedua lingkungan tadi, yaitu lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, itu kita bisa tahu ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan lingkungan. Caranya bagaimana? Nah, kita simak bersama-sama. Yang pertama, membuat tiket kelas. Itu biasa dilakukan di sekolah. Jadi, guru ataupun kepala sekolah bersama dengan siswa itu harus membuat jadwal piket kelas yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu secara bergilir. Nah, yang kedua adalah membuat peraturan terkait kebersihan kelas. Jadi, kepala sekolah bersama guru, bersama siswa itu membuat beberapa aturan terkait kebersihan kelas. Jadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus jika ke kamar mandi itu harus menerapkan SKS, yaitu siram, kencing, siram, seperti itu. Jadi bersih. Nah, selanjutnya ada lagi tentang menjaga kebersihan dapur. Itu biasanya kalau di rumah, kalau ibunya memasak, selesai memasak itu harus dibersihkan kembali, ditata kembali agar rapi. Yang keempat adalah menutup dan menguras bak mandi seperti 3M tadi ya.
Jadi bak mandi itu harus dikuras. Dikurasnya adalah 1 minggu, itu paling tidak ada 3 kali. Nah, setelah dikuras nanti ditutup kembali. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah membersihkan halaman rumah. Jadi halaman rumah jika ada pepohonan atau daun-daun yang berserakan itu harus disapu dan dibersihkan. Selain itu, rumah juga harus setiap hari disapu, dipel seperti itu. Terus jika ada saluran air, baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun berada, itu harus segera dipanggilkan petugas untuk memperbaiki saluran air itu agar tidak tersumbat. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran pada pagi hari ini mengenai lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat, serta cara menjaga kesehatan lingkungan agar tidak mudah terserang penyakit demam berdarah. Pembelajaran pada pagi hari ini sekian sampai di sini. Sampai ketemu pada besok hari. Materi besok adalah makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Sekian dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.